Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sartika dengan NIM 2024 0501010002, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Baik, langsung saja. Tafsir menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, kata tafsir diambil dari kata al-fasyar, yang berarti menjelaskan, menyikapi, membuka, atau menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan menurut istilah, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah, Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, urgensi tafsir terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan. Pertama, pemberi fondasi teologis dan etis. Tafsir ayat ekonomi memberikan batasan moral yang jelas bahwa aktivitas mencari nafkah, berbisnis, dan mengelola keuangan bukan sekedar urusan duniawi, melainkan bagian dari ibadah dan kekhalifahan manusia di bumi. Yang kedua itu validasi legalitas syariah. Melalui tafsir, pelaku ekonomi dapat memahami mana akad atau transaksi yang sah, seperti jual beli, mudharabah, dan ijarah, dan mana yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maisyar. Yang ketiga itu solusi atas masalah kontemporer. Tafsir kontemporer membantu mengontekstualisasikan teks Al-Quran abad ke-7 untuk menjawab tantangan keuangan modern saat ini, seperti instrumen pasar modal syariah, vintage, hingga digital banking. Selanjutnya, metode tafsir yang digunakan oleh ulama tafsir. Terdapat 4 metode utama yang digunakan oleh para ulama. Yang pertama itu metode tahlil atau analitis. Metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, sesuai susunan mushaf, menjelaskan kosakata, asbabun nuzul, munasabah atau korelasi, hingga kandungan hukumnya secara detail. Kedua itu metode ijma atau global. Metode menafsirkan Al-Quran secara ringkas dan global dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa uraian yang panjang lebar namun tetap mencangkup esensi ayat. Yang ketiga itu metode muqarron atau komparatif atau perbandingan. Metode yang membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kemiripan redaksi, membandingkan ayat dengan hadis, atau membandingkan pendapat para musafir dalam memahami suatu ayat. Dan yang terakhir yaitu metode maudhu atau tematik. Metode yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki satu tema tertentu, misalnya tema riba atau jual beli, lalu menyusunnya dan menganalisisnya secara mendalam untuk mendapatkan satu kesimpulan hukum yang utuh. Selanjutnya yaitu arti kata wal baqiyatus shalihat, berarti amalan-amalan saleh yang kekal atau abadi. Tafsir ayat ini menegaskan bahwa harta atau almal dan anak-anak atau albanun hanyalah perhiasan kehidupan dunia yang sifatnya sementara dan bisa fana. Sebaliknya, hal yang benar-benar bernilai, kekal, dan membawa pahala terbaik di sisi Allah adalah amal-amal saleh, seperti zikir, salat, sedekah, dan perilaku baik. Dalam konteks ekonomi, harta barulah akan menjadi baqiyatus sholihat jika ditaharufkan atau dibelanjakan di jalan kebaikan seperti zakat, infak, wakaf, atau investasi sosial. Selanjutnya, dalam Al-Quran itu terdapat 4 fase pelarangan riba. Fase yang pertama yaitu penolakan secara halus bahwa riba tidak mendatangkan pahala di sisi Allah. Urutan ayatnya itu yaitu Quran surat Ar-Rum surah ke-30 ayat 39. Asbabun nuzul dan tafsir ayat ini turun untuk menyindir kebiasaan seseorang yang memberi hadiah atau tambahan material kepada orang lain dengan motif agar kelak mendapatkan balasan materi yang lebih banyak. Allah menegaskan bahwa transaksi semacam itu tidak menumbuhkan pahala di sisinya, berbeda dengan zakat
yang murni mengharap keridaan Allah. Fase kedua yaitu isyarat larangan berupa kecaman terhadap kaum Yahudi yang memakan riba. Urutan ayatnya itu Quran Surat An-Nisa surah keempat ayat 160 sampai 161. Asbabun nuzul dan tafsirnya. Diturunkan sebagai celaan terhadap perilaku Alkitab, khususnya kaum Yahudi, yang melakukan berbagai kezaliman, menghalangi manusia dari jalan Allah, dan memakan riba. Padahal hal itu telah dilarang keras di dalam kitab suci mereka. Ini menjadi peringatan yang awal bagi umat Islam agar tidak mengikuti jejak buruk tersebut. Fase ketiga itu larangan-larangan tegas terhadap riba bersifat berlipat ganda atau riba ad'afan mudha'afah. Urutan ayatnya itu Quran Surat Ali Imran surah ketiga ayat 130. Asbabun nuzul dan tafsirnya, ayat ini turun berkaitan dengan praktik ekonomi kaum jahiliyah di Mekah. Ketika utang jatuh tempo dan debitur tidak mampu membayar, kreditur akan berkata, kamu bayar sekarang atau utangmu bertambah dengan penundaan waktu. Allah mengharamkan secara tegas jenis penambahan yang mencekik dan berlipat ganda ini karena merusak tatanan sosial. Dan fase keempat yaitu larangan total dan mutlak atas segala jenis penambahan utang, riba secara keseluruhan. Urutan ayatnya itu Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 275 sampai 281. Khususnya itu ayat 275 dan 278. Asbabun nuzul dan tafsirnya. Turun menjelang akhir hayat Rasulullah SAW berkaitan dengan transaksi riba yang masih berjalan di antara para sahabat seperti Bani Amir bin Umair dan Bani Mughirah. Allah memerintahkan untuk menghentikan sisa riba secara total, menyatakan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram, serta mengancam pelaku riba dengan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya jika tidak bertobat. Contoh implementasi praktis dalam keuangan ekonomi dan keuangan. Pertama itu larangan bunga bank dan konvensional. Menjadi dasar hukum pendirian perbankan syariah, mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil atau profit loss sharing pada akad mudharabah atau musyarakah. Yang kedua itu larangan denda berlipat, leverage kontemporer. Dalam lembaga keuangan syariah, denda keterlambatan tidak boleh dijadikan pendapatan keuntungan lembaga, melainkan dialokasikan sebagai dana kebajikan agar tidak menyerupai karakteristik riba jahiliyah. Baik, itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.